Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Sungguh Tuhan sangat baik buat kita dan kita patut bersyukur selalu kepadanya. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, yang selalu menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Kuasa-Mu, kekuatan-Mu yang telah memampukan kami. Pada saat ini kembali kami mau mendengar sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian untuk memahami kehendak-Mu dan taat melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Kitab Ester pasal 3 ayat 1-2 dan ayat yang kelima. Tertulis demikian. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka Haman bin Hamedata, orang Agag, dikaruniailah kebesaran oleh Raja Ahasiweros, dan pangkatnya dinaikkan serta kedudukannya ditetapkan di atas semua pembesar yang ada di hadapan Baginda. Dan semua pegawai raja yang di pintu gerbang istana raja berlutut dan sujud kepada Haman, sebab demikianlah diperintahkan raja tentang dia. Tetapi Mordekai tidak berlutut dan tidak sujud. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu terjadi sebuah peristiwa di mana seorang pegawai perusahaan BUMN meludah ke seorang pengendara karena tidak terima ditegur sebab mobilnya parkir di tengah jalan. Arogansinya membuatnya harus menerima konsekuensi, dibebas tugaskan dari jabatannya. Masalah arogansi masih sering menjadi salah satu problem yang mewarnai kehidupan kita. Kita seringkali tidak menyadari bahwa diri kita arogan, sombong atau tinggi hati. Kita tidak mengintrospeksi diri kita, sehingga kita menjadi lupa diri dan angkuh terhadap sesama kita. Sikap arogansi biasanya berhubungan dengan posisi, jabatan atau kekayaan. Semakin kaya atau semakin tinggi jabatan seseorang, ada kecenderungan arogansinya menjadi muncul dan meningkat. Tapi tidak selalu juga demikian, karena inti dari masalah arogansi pada dasarnya terletak di dalam hati kita. Sebagai orang-orang beriman, saudara dan saya perlu bersikap yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu merendahkan diri dan melenyapkan semua arogansi serta kesombongan supaya kita selalu rendah hati dan menghormati sesama kita. Dalam Ester pasal 3 ayat 1-5 tertulis tentang Haman bin Hamedata yang dinaikkan posisi jabatannya oleh Raja Ahasiweros sehingga ia naik pangkat dan mendapat kedudukan yang tinggi di atas semua pembesar kerajaan. Haman menjadi orang yang sangat terhormat di dalam kerajaan itu, di samping raja sendiri. Dan rupanya kehormatan yang dimilikinya membuat Haman menjadi terjebak dalam rasa kesombongan dan arogansi yang begitu kuat, sehingga ia merasa bahwa dirinya benar-benar harus dimuliakan dan harus dihormati bahkan disembah oleh semua orang yang ada di dalam kerajaan. Semua pegawai raja berlutut dan sujud di hadapan Haman, dan Haman sangat senang dan tersanjung dengan hal itu. Tapi seorang bernama Mordekai tidak mau sujud ataupun berlutut di hadapan Haman. Dan itu membuat Haman menjadi kesal dan marah karena sikap Mordekai tersebut. Haman kemudian merencanakan untuk membasmi bukan hanya Mordekai, tapi juga orang-orang yang sebangsa dengan Mordekai. Tapi pada akhirnya keadaan menjadi terbalik, di mana Mordekai diberi kemuliaan oleh Raja Ahasiweros. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita ambil dari firman Tuhan di dalam kitab Ester ini adalah bahwa kita perlu memiliki sikap untuk tetap rendah hati. Jangan arogan,
ketika kita mengalami promosi, kenaikan pangkat, jabatan atau posisi, ketika kita diberkati dengan kekayaan dan mengalami keberhasilan yang begitu luar biasa, tetap rendah hati. Jadi pribadi yang tidak terjebak oleh kehormatan, tidak terjebak oleh pengaruh kekayaan. Jangan biarkan situasi mengubah sikap hati kita. Jangan kita menuntut hormat dari manusia. Carilah hormat dari Tuhan dengan cara hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Jangan panas hati kalau ada orang yang tidak menghormati kita. Tuhan Yesus saja yang adalah pencipta dunia ini tidak marah meskipun ia difitnah, dianiaya, disesah dan disalibkan. Mari kita selalu ikuti teladan Tuhan Yesus yang memiliki kerendahan hati sekalipun ia adalah Allah yang mulia. Tuhan akan menolong dan memampukan saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami diajar, kami ditegur, kami dibentuk oleh firman-Mu untuk menjadi pribadi yang rendah hati, tidak terjebak oleh pengaruh kehormatan, pengaruh situasi yang ada dalam hidup kami. Kuatkan kami ya Tuhan, tuntun kami Roh Kudus supaya kami tidak arogan, tidak sombong dengan keadaan yang ada, tidak angkuh karena pencapaian dan keberhasilan kami, tidak menjadi tinggi hati oleh karena kekayaan dan kehormatan secara manusia, jabatan yang kami miliki, tapi kami selalu rendah hati, rendah hati seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur dan membentuk kami supaya hidup kami selalu berkenan kepadamu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini. Dalam istirahat kami, berikan kami tidur yang nyenyak, istirahat yang tenang sepanjang malam ini, dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan Tuhan dalam segala sesuatu. Kami menyerahkan kepadamu ya Tuhan, setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing, setiap kerinduan, setiap kebutuhan dari setiap kami. Biarlah Tuhan melawat setiap kami satu persatu dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi kami. Kami percaya kami alami pertolongan Tuhan. Kami alami mujizat, kami alami jawaban yang dari Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah Roh-Mu yang kudus, agar setiap orang mengenal-Mu, percaya kepadamu, dan menerima anugerah keselamatan. Pakai kami ya Tuhan untuk selalu menjadi saksi-saksi-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, nama yang menyelamatkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.